Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat renungan harian hari Jumat tanggal 18 Juni 2021. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 424 ayat 1 dan ayat 4, Soarani Toddi. Soarani Toddi nitungatai jojot dilaosi ditulakoi saitan dajeamu pau barongan dapat Tuhanmu si sesa dosa tarsor homar dosa menurut lomong kumunang dadati saya lolakam dopaku Tuhanmu pargogodoi manesa pamalum sude dosami. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang menuntun kami hingga pada pagi hari ini. Lewat penyertaan Tuhan kami boleh bersuka cita. Tuhan bangunkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Firman Tuhan yang mau kami dengar kiranya menuntun kami agar kami selalu menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats bacaan untuk kita diambil dari kitab Mazmur 9 ayat 12 hingga ayat 15. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang putri Sion karena keselamatan yang daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita diambil dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Dalam bahasa Batak dikatakan marjea majolma akana madok tunajat denggad doi jala tuna denggan najat doi
Akana mabahin hahulomon gabe hatiyuron jala hatorangan gabe hahulomon. Akana mabahin napait gabe tonggi jala natonggi gabe pait. Celakalah mereka yang mengubah kejahatan, yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang ingin celaka di dalam hidupnya. Dan adong jolma naolo marjea di ngulunaon. Tetapi biar bagaimanapun manusia tidak mau celaka, tetapi celaka itu seringkali menghampiri kehidupan kita. Kita sudah bersusah payah dengan sungguh-sungguh agar kita tidak celaka, tetapi celaka itu seringkali datang tanpa kita duga. Dalam nas ini dikatakan celakalah mereka dan seterusnya. Marjeyama. Siapa yang dikatakan celaka di dalam nas ini? Yaitu orang yang memutarbalikkan fakta, yang tidak jujur di dalam kehidupannya. Apa yang sebenarnya justru dia katakan kebalikan dari yang seharusnya. Yang sering mengatakan kebalikan-kebalikan dari apa yang sedang terjadi. Celakalah orang yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Jadi sungguh hal yang sangat bertolak belakang. Jadi kalau yang jahat tentulah tidak baik, dan kalau yang baik tentulah tidak jahat. Tetapi sebagai pengikut Tuhan kita harus mau mengatakan yang sebenarnya, walaupun itu seringkali tidak bisa diterima, tetapi apa yang sebenarnya itulah yang harus kita katakan di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali orang yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi gelap. Bahkan tadi yang pahit dikatakan manis, yang manis dikatakan pahit. Jadi orang bisa akan ragu, orang bisa tidak akan memahami bagaimana keadaan yang seharusnya di dalam kehidupan kita. Tapi sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, kita harus mampu mengatakan bahwa kejahatan itu tidak baik dan yang pasti akan mencelakakan kita dan bisa mencelakakan orang lain. Yang pasti kejahatan itu harus kita hindari dan harus dituntun orang-orang yang telah berlaku jahat supaya bisa dia berbuat yang baik. Sekiranya juga ada kegelapan di dalam kehidupan kita, bukan kita katakan itu menjadi terang, tapi bagaimana kegelapan itu diterangi dengan kebenaran di dalam firman Tuhan. Dan belum tentu yang manis itu berguna, belum tentu yang pahit itu tidak baik. Tetapi kita dituntut bukan berarti ketika yang manis langsung ditelan, yang pahit langsung dimuntahkan. Karena yang manis itu ada juga yang berguna, ada juga yang bertentangan dengan kesehatan kita. Sama juga dengan yang pahit. Jadi kita harus memahami keadaan-keadaan yang sedang terjadi, kita katakan di dalam kebenaran, dan kita harus mau membuatnya menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Marilah kita berkata jujur dan mengatakan apa yang seharusnya dan apa yang sebenarnya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 417 ayat 1 dan ayat 2.
Rade situtu haluwaon. Rade situtu haluwaon, nanai kaku pomuaton. Rade nang diho haluwaon, sihalasonon toton. Bernido di tahun Tuhan, kasayun dosan sasude. Unang paujat ibana saja tempat pokok naik. Pate deksude hahurangan, toko tisan dok dosami. Pangi dosa sesa o Tuhan, sude pangalau siyoki. Dati say saut botoonu, nam sesa dosan sasude. Mardame daging munang kondi, maniyok totong tuani. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menuntun kami lewat firman yang telah kami dengar, agar kami mau mengatakan yang sebenarnya, sehingga kami bisa merubah segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bisa kembali lagi menjadi baik, melakukan yang seharusnya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Lewat tuntunan Tuhan kami akan dikuatkan melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, orang tua kami dan sanak saudara kami. Berkati juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dan orang-orang percaya yang senantiasa mengikuti renungan harian ini. Mereka Tuhan berikan sukacita agar selalu mengucap syukur di dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.